Selamat pagi Bapak Ibu. Sorry, selamat malam. Maksudnya kebiasaan pagi. Iya. Malam Bu Riani. Hari ini Malam kita ketemu teman-teman lagi semuanya. ya Bu ya. Zoom lagi kita malam-malam buat diskusi. Nah, kita mendiskusikan tugas lagi untuk malam hari ini. Yang materi 2 titik berapa ya ini ya tadi ya Pak ya? 3. Ini udah Ibu rekam ya? Sudah Pak. 3 titik berapa tadi ya Bu ya yang ini ya? 3.4. 3.4 ya. 3.4. Nah, yang pertanyaannya ada 3 Bu lah pertanyaannya. Yang pertama, potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum di SMK Pusat Keunggulan di SMK, kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Tantangannya nih Bu. Gimana Bu? Bapak ada pendapatnya dulu untuk tantangannya. Yang pertama, menurut saya tantangannya karena kita ingin menerapkan kurikulum di SMK Pusat Keunggulan, yang pertama adalah kompetensi dari guru dulu yang harus kita tingkatkan juga, karena seperti di sekolah saya saja, karena banyak jurusan yang ini dan kebetulan jurusan yang ada adalah jurusan BKP ya, yang menjadi pusat keunggulan. Gurunya kalau diperhatikan sekarang ini sudah hampir pensiun semua sudah gurunya, mungkin 5 tahun lagi. Nah, berarti di sini pemerintah juga harus memikirkan ke depannya, guru-guru itu harus direkrut yang sesuai dengan jurusan dari pilihan yang akan diunggulkan untuk setiap SMK. Nah, jadi artinya tantangannya yang pertama adalah mungkin diadakannya guru-guru pengganti ya, maksudnya mengganti di sini adalah menggantikan yang sudah mau pensiun. Banyak guru-guru SDM-nya pula sumber daya ya, SDM-nya harus disediakan juga ya, meningkatkan pemetaan gurunya lah yang sesuai jurusan. Kan kalau sekarang ini kebanyakan yang penerimaan itu kan kebanyakannya guru umum ya, kalau guru-guru kejuruannya jarang saya lihat untuk penerimaan pegawainya. Nah, itu mungkin salah satunya pemerintah harus tantangannya itu pengadaan SDM-nya. Nah, kemudian peningkatan guru-guru kompetensi guru yang sudah ada juga harus ditingkatkan, karena kalau saya melihat sendiri di sekolah kami itu ya, selain gurunya juga sarana-sarana belajarnya, sarana-sarana prakteknya supaya bisa mendukung keunggulan ini tadi. Karena keunggulan ini tadi kan pasti harapannya adalah di samping produk unggulan siswa tersebut ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga sarana dan kompetensi gurunya. Nah, kemudian dengan idukanya juga masih kesulitan mencari dunia kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian, yang artinya tempat magangnya. Ya. Nah, itu harus menjadi tantangan juga, di mana mencari tempat magang yang sesuai untuk siswa yang jurusannya kita unggulkan. Nah, itu kalau menurut dari saya. Silakan. Iya Bu. Biasanya iduka itu lebih susah dicarinya karena biasanya ke kurikulumnya itu nggak sama Bu lah biasanya itu. Jadi harus menyinkronkan antara kurikulum di sekolah dengan kurikulum iduka itu susah kayaknya. Soalnya di sekolah saya itu juga gitu Bu. Kalau misalnya di sekolah diajarinnya apa, nanti waktu mereka magang atau praktek tuh nggak dijalankan atau bahkan nggak ada ininya. Seperti misalnya jurusan RPL itu ya Bu ya, RPL seperangkat lunak.
harusnya kan mereka mungkin magangnya di tempat pembuatan software atau apa. Tapi ini akhirnya di kantor-kantor, akhirnya disuruh jadi tukang ketik dan Iya. seperti itu. Jadi ada juga Bu yang ini jadi kayak tukang jaga toko gitu aja jadinya ya. kesannya yang itu. Jadi antara kurikulum yang di sekolah dengan kurikulum DUDI itu nggak sinkron mereka. Silakan Pak Mariman lagi. Pak Mariman gimana Pak? Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang kita bisa ketemu kembali dalam kondisi yang sehat walafiat untuk kita berdiskusi, Ibu-Ibu ya, tentang potensi tantangan yang bakalan muncul kalau nanti kita sudah menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Saya setuju dengan yang Ibu Sri tadi kemukakan bahwa peningkatan kompetensi guru itu mesti selaku SDM-nya itu mesti harus ditingkatkan, terutama kesesuaian ini antara kompetensi guru dengan nantinya kita ini kan sekolah kejuruan nih. Nah, dengan nantinya dengan dunia kerja atau dunia industri itu di lapangannya itu nanti harus sinkron. Jadi kompetensi gurunya supaya nanti bisa menularkan kepada memberikan pembekalan kepada anak-anak bagaimana sih di dunia kerja nanti faktanya di lapangan di dunia kerja seperti apa ini, maka gurunya itu perlu diberikan peningkatan kompetensinya. Nah, mungkin yang lainnya tadi Bu Yani juga sudah menyinggung tadi masalah kurikulum. Ini tantangannya yang akan datang nih, kurikulum yang ada di sekolah dengan yang ada di dunia kerja atau dunia industri itu mestinya sinkron juga. Nah, selama ini yang saya perhatikan itu memang ada beberapa kesempatan kita melakukan sinkronisasi dengan dunia industri atau dunia kerja itu tentang kurikulum. Kalau di sekolah saya ada beberapa jurusan itu yang sudah melakukan sinkronisasi itu. Tapi saya lihat, mohon maaf, mungkin belum begitu serius, belum begitu maksimal mensinkronkan antara keperluan di dunia industri dengan kurikulum yang ada di kita. Maunya kan kita mencetak tenaga-tenaga yang nantinya ahli di dunia kerja itu. Makanya mestinya ada sinkronisasi dengan dunia industri. Nah, yang lainnya nih mungkin yang belum disinggung tadi, tantangan apa yang bakalan muncul kalau kita akan menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Satu di antaranya menurut saya ini ya, yaitu tentang fasilitas peralatan yang ada di sekolah SMK itu yang kebanyakan belum memenuhi standar. Belum semua sekolah memiliki peralatan yang memenuhi standarisasi gitu ya untuk menjadi sekolah unggulan. Nah, ini mungkin ini tantangan tersendiri bagi sekolah untuk bisa bagaimana mengadakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar. Sementara itu barangkali Bu yang bisa saya sampaikan kesempatan diskusi ini, bagaimana tantangan-tantangan yang bakalan muncul. Silahkan mungkin ibu-ibu yang lain bisa memberikan tambahan. Kami silakan. Terima kasih Bu Yani. Iya Pak. Ada tambahannya Bu dari Ibu Sukarni dan Ibu Dewi? Mungkin ini ya. Terima kasih. Apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan di SMK? Mungkin tambahan saya itu adalah SDM yang kurang baik. Karena misalnya seperti SDM bisa dari siswa ya. Kalau dari siswa karena di sekolah saya itu sekarang ada 7 jurusan. Jadi jumlah siswa itu yang diterima banyak sekali. Tadi ada istilahnya kaprok yang merasa kok anak-anak saya nilainya rendah-rendah. Itu juga ada tantangan di tempat saya juga. Terus bagi guru, kalau SDM sebagai guru,
Mungkin seperti saya ini gaptek itu adalah perlu banyak pelatihan. Itu sajalah, terima kasih. Iya. Ada lagi, Bu Dewi? Ada lagi, Bu? Kalau Ibu Dewi apa kira-kira? Kayaknya itu udah mewakili semua ya, kayaknya sudah yang saya catat ini. Mungkin saya kasih ini ke solusi aja ya barangkali ya. Oh, yang ke solusinya, Bu, boleh. Solusi yang diterapkannya. Kira-kira apa, Bu? Mendengar dari Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tantangan tadi. Nah, mungkin solusinya tadi, tantangannya kan karena guru-guru atau para pendidik itu tadi kan kurang potensinya kurang gitu ya tadi tuh ya, intinya gitu kan. Nah, berarti kita kan harus mengadakan peningkatan, misalnya peningkatannya berupa diklat, pelatihan untuk supaya meningkatkan ini kan kompetensi gitu lah, pengetahuan. Kompetensi gurunya. Kemudian yang tadi kurangnya sekolah-sekolah SMK melakukan kerjasama dengan dunia kerja gitu kan, berarti kan kita harus menumbuhkan rasa atau mengembangkan atau melakukan usaha gimana kita harus bisa bekerja sama dengan dunia kerja gitu kan. Jadi misalnya kayak di tempat saya di SMK 5 itu untuk jurusan TKJ itu sudah ada kerjasama sama Telkomsel. Jadi kami sudah punya kelas Telkomsel. Jadi mungkin sebagai inspirasi ke sekolah-sekolah yang lain kan, sekolah-sekolah yang lain berarti harus punya juga kerjasama seperti itu. Kemudian menanggapi Bu Sukarni tadi ke SDM kayak ya Bu ya, SDM guru, mungkin tadi meningkatkan SDM guru dengan pelatihan-pelatihan. Nah, kalau meningkat SDM siswanya ya kita harus gimana caranya kita harus memberikan pemahaman kepada siswa gimana cara meningkatkan SDM-nya, atau kita mengarahkan mereka ke pribadi yang sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi kita masukkan 6 profil itu, kita kasih ke mereka, maksudnya kan pemahaman itu. Nah, jadi gimana caranya kita itu bisa membentuk mereka menjadi pelajar Pancasila. Mungkin itu aja solusi dari saya. Iya, ya, Bu. Mungkin bisa juga ya Bu ya, saya tambahkan solusinya kalau untuk siswa mungkin dengan membentuk ekstrakurikuler yang mendukung kepada kegiatan yang menjadi seorang pelajar profil pelajar Pancasila, meningkatkan lagi entah ekstrakurikuler seperti apa, mungkin keagamaannya atau apa dari situ kan. Bisa. Oh iya, benar juga. Ya. Ada lagi Bu? Riani, boleh namakan sedikit Bu Riani saya? Iya boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu Riani. Ini mengulang sedikit tentang tantangan tadi, barangkali yang perlu saya tambahkan itu selain yang tadi sudah dikemukakan masalah tantangan ini masih ya, itu ini masalah sinergi antara pemangku kepentingan itu, misalnya sekolah, dari dinas kabupaten kota, dinas provinsi dan sebagainya itu, termasuk dengan industri itu, ini kan rasanya masih kurang partisipasinya sekolah gitu. Jadi sinergi antara pemangku kepentingan itu yang perlu yang masih kurang partisipasinya. Ini tantangan ya, tantangan kalau kita menerapkan kurikulum itu. Terus solusinya nambahkan tadi, kalau sinergi itu tadi salah satunya, berarti ini perlu lebih diintensifkan koordinasi antara pemangku kepentingan tadi itu. Terus tadi kalau tantangan saya mengungkapkan tadi kan masalah fasilitas Bu ya. Iya Pak. Masalah fasilitas yang masih belum standar. Solusinya bagaimana kalau seperti ini? Tentu kita sekolah itu hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah yang di atas, pemerintah
baik pemerintah daerah, kabupaten kota, ataupun provinsi, ataupun dari pusat, itu tentang pengadaan sarana dan prasarana itu, supaya tepat sasaran itu. Artinya pernah misalnya di sekolah saya itu mendapat bantuan peralatan misalnya ya. Nah, kami kan ada jurusannya, kami sekolah teknologi. Nah, pernah mendapatkan bantuan peralatan, tapi yang datang itu tidak sesuai yang sebenarnya diperlukan di jurusan sekolah. itu. Di jurusannya. Ya, ada bantuan peralatan tapi tidak tepat. Ini dari sisi ketepatan bantuan tadi ya. Yang paling penting juga bantuan-bantuan itu supaya terstandar. Tapi ya, alhamdulillah kami ada satu jurusan jaringan ketenaga listrikan itu yang alhamdulillah dapat bantuan yang insya Allah mudah-mudahan itu sudah memenuhi standar. Tapi kan jurusan-jurusan lain belum, ini perlu ada peningkatan bantuan dari masalah fasilitas sarana prasarana. Terus nambahkan lagi sedikit tadi masalah peningkatan kompetensi guru SDM-nya. Kalau Bu Rosita tadi mungkin kita akan diklat, pelatihan dan sebagainya, itu bagus. Tapi juga tidak kalah penting guru itu diberi kesempatan untuk magang di industri, Bu. Nah, karena ini kan kaitannya sekolah kejuruan kita ini kan kaitannya tidak jauh dari dunia industri kan. Makanya gurunya harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk juga merasakan magang di industri. Ini salah satu solusi. Nah, demikian Bu, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Iya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bapak. Nah, sekarang untuk yang karena kita sudah bahas poin yang kedua dan ketiga, kira-kira ini dukungannya apa ya Pak? Ya, misalnya dukungan yang diperlukannya tadi, selain kata Bapak tadi kan, itu termasuk dukungan nggak kira-kira yang kita apa namanya gurunya untuk fasilitas sarana dan prasarana tadi masuk ke dalam dukungan atau masuk ke dalam solusi itu Pak kira-kira? Solusi ya Pak ya? Kan ini ada yang poin ketiga, solusi, ya. Ini dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulumnya Pak. Kalau menurut saya sih dicoretan saya ini memberikan pelatihan, implementasi pembelajaran, kompetensi holistik pada pemangku kepentingan sekolah. Berarti itu masuk ke saran ya Pak ya? Soalnya saya masukkan di sini jadi dukungan. Ya, bisa saja itu menjadi salah satu dukungan yang diperlukan untuk bisa kita menerapkan kurikulum ini, Bu. Mungkin ini kita sudah membahas bagaimana dukungan supaya kita bisa menerapkan kurikulum ini, Bu ya. Ini kalau pendapat saya ini dukungan itu salah satunya juga mungkin bisa datang dari perguruan tinggi. Saya perlu pendampingan dari perguruan tinggi yang berdasarkan apakah dari universitas atau dari politeknik dan sebagainya. Itu pendampingan dengan sekolah kita. Ini karena kami pernah melaksanakan pendampingan ini kurikulum ini dengan perguruan tinggi, pernah kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi selain dengan dunia industri. Jadi ada pendampingan ini tentang kurikulumnya nih ya dengan dunia industri juga dengan perguruan tinggi yang di atasnya. Mungkin perlu dukungan ini. Nah, silakan itu yang lain mungkin mau menambahkan. Kira-kira dukungannya yang diperlukan apa lagi sih? Gitu. Kalau saya Pak ya izin menambahkan, kalau dukungannya saya kira perlu ada komitmen bersama di warga sekolah tersebut. Jadi komitmen bersama untuk melaksanakan dengan benar kurikulum SMK Pusat Keunggulan tadi. Nah, tanpa adanya komitmen bersama mungkin ini juga ya agak susah juga menjalankannya. Kadang-kadang memang seperti itu, tapi kenyataannya kadang-kadang yang satu ke sini, yang satunya ke sana. Jadi memang harus didukung oleh semua warga sekolah dulu. Silahkan. Mungkin Bu. Saya tambahkan juga
mungkin kita juga harus melibatkan orang tua barangkali ya untuk maksud saya kerjasama guru dan orang tua untuk menerapkan ke siswanya, ke peserta didiknya ini, supaya kita tahu kan bagaimana yang jelas mau menjalin hubungan dengan orang tua, maksudnya seperti itu. Iya, betul Bu ya. Harus ada dukungan komitmen antara orang tua gitu ya Bu, ke sekolah gitu ya. Dengan sekolah. Ya, untuk siswanya kan, untuk peserta didiknya kan. Untuk peserta didiknya. Nah, ya. Tambahan lagi barangkali Bu, ini dukungan yang diperlukan ya. Kalau kita akan menerapkan kurikulum ini, mungkin ini juga tidak kalah pentingnya manajemen sekolah, Bu. Ini dukungan manajemen sekolah yang berbasis data, yang bisa dilakukan untuk pendampingan pada sekolah ini. Ini perlu ada pendampingan bagaimana sekolah ini bisa menerapkan manajemen yang berbasis data ini. Ya, ini perlu, mungkin ini perlu jadi dukungan. Terima kasih, ini sekedar tambahan saja. Dukungan dari ini juga perlu ya Pak ya, dari iduka itu kan, kalau seperti sekolah kami itu dari mereka, dari Honda, dari Suzuki itu mendukung dengan cara memberikan bantuan alat praktek sepeda motor yang rusak atau yang sudah gimana, dikasihkan ke sekolah untuk sebagai bahan pelatihan mereka, meningkatkan kompetensi. Ada juga yang dari Eduka tuh yang ngasih kayak gitu juga Bu di sekolahan itu. Mereka ngasihnya itu mesin yang untuk BDP sih di sekolah kami buat kasir gitu. Ada lagi Bu Sukarni tambahannya Bu untuk Bu Sukarni? Tambahan mungkin hampir sama juga ya. Kalau di tempat saya itu karena jurusan tata niaga, ada kerjasama dengan Alfamart. Alfamart menyediakan barang-barangnya, yang jaga itu anak-anak jurusan tata niaga, begitu. Dukungan dari DU dan DI, DUDI gitu ya Bu lah. Iya, di sekolah. Iya, Dudi ya. Dudi ya. Oke. Sekarang kan Iduka ya itu ya. Oh iya Bu, jadi Iduka Bu lah. Dulu Dudi, sekarang dulu jadi Iduka. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nanti biar kita simpulkannya, tapi kita menyimpulkannya di WA aja. Soalnya kalau di sini susah menyimpulkannya. Nanti kita bahas lagi di WA Bu ya. Yang penting kita sudah ada obrolan, ada poin-poinnya. Iya. Buat kita simpulkan. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sudah cukup malam ya. Kita berdiskusinya karena berbagai kendala jaringan dan mati lampu di rumah saya, di tempat Bu Dewi juga ya Bu. Pas sudah bisa Zoom-nya jaringannya lagi yang rusak. Oke Bu, Bapak, kita akhiri aja Zoom kita pada malam hari ini biar kita cepat juga menyimpulkannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya, dan mohon maaf kita jadinya dari awalnya jam 7 sampai dari jam 8-an tadi baru bisa nge-Zoom. Oke, makasih banyak Bapak dan Ibu. Saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.